Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ini ular kobra yang penuh racun, penuh bisa, dan juga semburannya air itu penuh dengan racun. Apalagi kalau dipatok atau digigit. Maka ular kobra ini mematikan, apalagi yang jenisnya king cobra yang besar. Sekali patok dalam waktu 2-3 jam kita sudah akan habis. Darah kita akan semakin membeku dan tidak bisa beredar ke seluruh tubuh kita dan kita akan mati. Maka bayangkan kalau kita dipatok ular kobra atau ular-ular beracun yang lain seperti black mamba atau seperti ular weling, ular welang, ular yang mendesis itu yang tidak punya ekor atau ekornya bujel itu. Kemudian kita tentu saja akan segera dipanggil Tuhan. Ngeri dengan ular itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang pengalaman orang-orang atau murid-murid Yesus yang mengalami Yesus diangkat ke surga, dan mereka semua diutus untuk mewartakan kebangkitan Tuhan, untuk membaptis semua. Pada waktu itu, dan ini dalam rangka pesta Santo Markus, gereja merayakan pesta Santo Markus, maka Injilnya diambil dari Injil Markus hari ini. Ketika para murid berkumpul di suatu daerah, kemudian Yesus hadir di tengah-tengahnya. Yesus mengatakan, dia menghimbusi Roh Kudus, dan Yesus mengatakan, "Pergilah, baptisnya seluruh bangsa, jadikanlah mereka menjadi muridku. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, maka dia akan dihukum." Tanda-tanda ini yang akan menyertai mereka atau kamu semua. Sekalipun kamu minum racun, kamu tidak akan mati. Sekalipun kamu dipatok ular, kamu tidak akan binasa. Dan aku menyertai kamu dalam karya-karyamu. Saudara-saudari yang terkasih, mereka juga tandanya menyembuhkan orang-orang sakit. Maka itulah tanda murid Kristus yang mewartakan kabar kebangkitan Tuhan, yang mewartakan kabar baik itu. Sekalipun dipatok ular, mereka tidak akan mendapatkan bahaya. Saudara-saudari yang terkasih, tentu ini menjadi tantangan bagi murid Kristus. Apakah kita bisa bertahan ketika kita dipatok ular? Ketika kita mendapatkan bahaya karena perlindungan Tuhan itu, apakah kita selalu masih setia, percaya kepadanya ketika kita mendapatkan hambatan dalam hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman. Ada seorang dokter, dia menjadi dokter yang sukses karena setelah lulus dokter umum, bekerja sebentar, kemudian mendapatkan spesialis. Dan ketika spesialis berjalan, kemudian dia praktek, dan ternyata tidak begitu lama pasiennya datang banyak karena pasiennya adalah bekas pasien bapaknya yang adalah dokter juga. Dia bekerja keras, dia mencoba untuk menghabiskan banyak waktu praktek untuk menunjukkan, karena usianya baru tengah-tengah karirnya itu menanjak. Maka dia mulai menunjukkan semuanya itu dengan kerja keras. Pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai menerima pasien-pasien sampai larut malam. Maka dia terus bekerja. Tentu saja kelimpahan hartanya mulai menumpuk, dan dia merasa karirnya juga mulai berkembang, mulai dikenal banyak orang. Kehausannya juga untuk selalu menimba ilmu, selalu mendalaminya, sekaligus dipraktekkan di dalam
eh, praktek-prakteknya terhadap para pasien. Ini membuat dia kagum, bangga atas dirinya. Suatu saat anaknya sakit kejang-kejang dan itu dia coba untuk menolongnya. Dan ternyata anaknya tidak tertolong walaupun dia sendiri yang harus atau yang menghadapi atau mencoba menyelamatkan itu. Lalu dia tentu saja berkonsultasi dengan dokter anak. Lalu dikirim ke dokter anak. Dia sendiri ikut mendampingi. Tetapi di luar dugaan, anaknya pun akhirnya menghadap Tuhan yang masih kecil bahkan belum sekolah. Dia mulai ragu, mulai tidak bisa mengandalkan kecerdasannya, kepandaiannya di dalam mengobati pasien. Kenapa saya bisa mengobati pasien orang lain, tetapi anak saya sendiri akhirnya dipanggil Tuhan? Walaupun sudah kerjasama dengan dokter anak, tetapi dia juga berusaha untuk mempelajari penyakit anaknya yang kadang sering kejang-kejang dan akhirnya memang tidak tertolong itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, dia mulai melihat itu semua. Lalu dia mulai menyadari bahwa ternyata mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kecerdasan kepandaiannya, dan itu semua membuat dia capek dan lelah, membuat dia bangga, tetapi di sisi lain ketika gagal tidak siap untuk menghadapinya. Maka dia mulai pelan-pelan membuka diri, pelan-pelan memanjatkan atau meletakkan asanya kepada yang memberi hidup, karena anaknya dipanggil oleh orang yang memang memberi hidup, yang memang berhak atas hidup anaknya itu. Dan akhirnya pelan-pelan dia merelakan anaknya itu untuk menghadap Tuhan. Dan pelan-pelan juga dia mulai merasakan Tuhan yang hadir dalam dirinya, yang bangkit, Tuhan yang sungguh-sungguh menyemangati dia. Maka mulailah dia dengan hidup baru, dengan kacamata baru ketika melihat segala persoalan dan masalah, yaitu kacamata yang selalu mengandalkan Tuhan, kacamata yang selalu ada faktor faktor di mana otaknya tidak bisa menangkap, dan faktor di mana harus ada yang bisa disandari dalam seluruh tugasnya, yaitu Tuhan sendiri. Dia pelan-pelan akhirnya menemukan itu, semangat kebangkitan itu, dan dia sekarang menjadi lebih pasrah, menjadi pekerja seimbang di dalam hidupnya, bukan hanya murni mencari karier, tentu saja juga diimbangi dengan kebutuhan waktu untuk keluarga, untuk ngobrol bersama mereka, untuk sekedar rekreasi, untuk merasakan atau menempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah kesibukannya. Disinilah dia menemukan Tuhan yang mengajaknya untuk bangkit lagi. Maka ular yang berbisa ini tidak akan mematikan imannya, tidak akan mematikan apa yang menjadi harapannya. Pengalaman anaknya yang mati atau yang dipanggil Tuhan seperti bisa ular yang menyengatnya, yang mengajak dia untuk berefleksi dan akhirnya menemukan bahwa memang Tuhan pantas dipuji. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.